Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak dan Ibu, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lain sebagainya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah, demikian juga kaum muslimin dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya dan disebutkan makhluk-makhluk yang besar, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan jiwa, dan Allah lah yang telah menyempurnakan jiwa tersebut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah telah menunjuki kepada jiwa tersebut, menjelaskan jalan kemaksiatan dan jalan ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya siapa saja yang telah menyucikan jiwanya, maka dia adalah orang yang beruntung, dan siapa saja yang telah mengotori jiwanya, maka dia adalah orang yang celaka atau orang yang mengalami kerugian. Maka apa kaitannya dengan pengajian pada malam hari ini atau tema pada malam hari ini? Yaitu kita akan menyampaikan, membacakan tafsir surat Asy-Syams bagian yang kedua, yaitu dimulai dari ayat 11 hingga ayat ke-15. Kira-kira apa Bapak dan Ibu hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Ya. Ayat ke-11 hingga ayat ke-15 berisikan tentang kisah suatu kaum umat terdahulu yang karena membangkang perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan azab kepada mereka. Ya, yaitu kita akan membaca sedikit tentang kisah kaum Tsamud, demikian juga dengan nabinya yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Soleh. Ya. Kira-kira apa hubungannya? Adakah hubungannya dengan sebelumnya menjelaskan tentang siapa saja yang menyucikan jiwanya itu beruntung, siapa saja yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan dan dosa dia rugi. Ya. Apa hubungannya? Hubungannya adalah Allah ingin menjelaskan contoh kaum yang mengotori jiwanya. Ini diantara metodologi Al-Quran, ya, di dalam menjelaskan. Karena Al-Quran itu isinya apa saja? Al-Quran sepertiganya itu adalah kisah. Sepertiganya adalah kisah. Di dalam surat Asy-Syams, tepatnya ayat 11 hingga ayat 15, itu cuplikan dari kisah kaum Tsamud. Tentunya Allah menyebutkannya bukan hanya di surat Asy-Syams saja, ada surat-surat yang lain juga
disebutkan tentang kisah kaum Tsamud. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamudu bitaghwaha." Kaum Tsamud telah mendustakan dengan melampaui batas. Kaum Tsamud telah mendustakan dengan penuh melampaui batas, ya. Dengan sikap melampaui batas. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit atau bersegera orang yang paling celaka di antara mereka. Ya. Ini di antara kejadiannya, ada orang yang paling celaka bangkit bersegera, ya, melampiaskan sikap kedurhakaannya, pembangkangannya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lalu berkatalah kepada mereka Rasul utusan Allah, Nabi Allah, yaitu Nabi Saleh, naqatallahi wa suqiyaha, biarkan unta betina milik Allah itu, dan biarkan juga tempat minumnya. Ya. Fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka mereka mendustakan Rasul utusan Allah tersebut. Faqaruha, disuruh tadi apa? Jangan diapa-apain, biarkan. Ini malah mendustakan, tidak mengindahkan larangan atau peringatan dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasul utusan Allah tersebut, malah apa? Faqaruha, menyembelihnya. Malah unta tadi disembelih. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka akibatnya Allah menurunkan siksanya kepada mereka. Rabb mereka menghukum mereka dengan sebab bidzambihim, dengan sebab dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah ratakan mereka dengan tanah. Subhanallah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Ya, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diratakan dengan tanah. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak khawatir, tidak takut dengan akibat perbuatannya. Berbeda sama manusia, ya kan? Sejahat-jahat manusia itu ada rasa takut, ya, rasa takut, ya. Membunuh takut, nanti ketangkep, nanti dibunuh, dan seterusnya. Semua perbuatan yang dilakukan manusia, perbuatan buruk itu pasti ada rasa takutnya, ada rasa takutnya. Lebih-lebih ketika melakukannya pas pertama kali, gitu. Ya, pas pertama kali, kok tidak apa-apa ya, diulangi lagi, seperti itu. Tapi juga tetap masih ada rasa was-was takut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika sudah bertindak, Allah tidak ada rasa takut sedikit pun. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kaum muslimin dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 11 hingga ayat terakhir ini ayat-ayat yang disebutkan tadi. Ini konteksnya untuk menjelaskan litadlil ala umurin, untuk menjelaskan perkara-perkara, beberapa perkara. Apa? Hiya annadunuba, bahwasanya dosa-dosa itu mujibatun li'adzabillah. Jadi ayat 11 sampai ayat 15 ini Allah ingin menerangkan bahwasanya dosa-dosa itu mujibatun, mewajibkan, menghantarkan, menyebabkan munculnya, turunnya azab Allah. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ketika Allah memberikan azab itu ada sebabnya. Sebabnya itu apa? Dosa manusia. Seperti itu. Jadi ketika ada musibah, ketika ada bencana, maka kita tanyakan, ini cobaan
atau ini azab gitu. Nah, seperti itu. Di'adzabillahi fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat-ayat tadi menjelaskan wa anna takdzibar rasulilladzi alaihi kuffaru Makkah mundarun bi khotorin azimin. Ayat-ayat ini juga menjelaskan bahwasanya mendustakan rasul, mendustakan seorang rasul yang rasul tersebut itu diutus kepada kaum kafir Makkah. Kira-kira rasul itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kok lagi cerita Nabi Soleh, kok ini juga ternyata ya ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ini sangat menarik sekali. Saya subhanallah. Contoh kisah-kisah Bani Israel itu. Kisah-kisah Bani Israel itu kan umat terdahulu, ya kan, umat terdahulu. Tetapi diturunkan kepada Rasulullah SAW ternyata untuk menyanggah orang-orang Yahudi yang dihadapi langsung oleh Rasulullah SAW. Dulu nenek moyang kali itu seperti ini, gitu. Ini juga seperti itu. Kalian mendustakan Rasul yang sekarang ini sudah terjadi, dulu juga ada Rasul didustakan. Tetapi ingat akibatnya seperti ini, kayak gitu. Ada akibat yang akan dihadapi atau akan ditimpakan kepada kaum tersebut. Nah ini. Jadi mendustakan Rasul yang diutus kepada kafir Makkah mundarun bi khotorin azim. Ini sebagai objek peringatan, menjadi objek peringatan akan kengerian yang begitu dahsyat, ya, atau ancaman yang begitu mengerikan. Idzastamarru alaihi, apabila terus-menerus mendustakannya. Apabila terus-menerus mendustakannya. Maksudnya diceritakan seperti itu biar berhenti. Jangan dilanjutkan, ya. Khawatirnya nanti azab yang menimpa kaum terdahulu itu sama menimpa diri kalian, seperti itu. Ya ini. Faqad yuhlikuhumullahu bihi. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membinasakan mereka kama ahlaka ashabal hijri. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, yaitu kaum yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah juga membinasakan ashabal hijr. Siapa itu ashabal hijr? Ashabal hijr, penduduk hijr siapa? Tidak lain tidak bukan adalah kaum Samud. Ya, ini. Tidak lain tidak bukan adalah kaum Samud. Kita baca sedikit terkait dengan kaum Samud ini. Kaum Samud adalah kabilah yang sudah terkenal, yaitu kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Tempat mereka itu di Hijr. Karena ada surat ya namanya surat Al-Hijri lah itu. Ya. Mereka adalah penduduk Hijr. Ya. Dan ini yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan contoh kaum yang telah mengotori jiwanya dengan mendustakan, dengan kekufuran dan dosa-dosa yang melampaui batas. Dan kaum Samud ini di antara kehebatannya itu disebutkan di dalam surat, siapa yang tahu? Di dalam surat Al-Fajr. Nah, nanti insya Allah akan pada saatnya akan kita ketemu ya bacaannya. Di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud itu yang mereka itu apa? Batu besar itu dipahat, dijadikan tempat tinggal. Subhanallah. Batu besar atau gunung besar dipahat itu apa namanya? Dijadikan tempat tinggal.
Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sekarang jarang ya, kayak hampir nggak ada ya seperti itu ya, batu besar atau gunung dipahat kemudian jadi rumah atau tempat tinggal mereka. Nah, sekarang mungkin hampir orang tidak bisa mungkin. Wallahu a'lam. Ya, ini adalah kaum Samud, yaitu kaum dari Nabi Soleh. Wa anna Muhammadan Rasulullahi haqqan wa sidqan. Kemudian ayat yang mulia ini sedang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah juga, yang benar dan yang jujur. Nah, wa inna inkara Quraisyin lahu la qimata lahu. Dan sesungguhnya pengingkaran kaum Quraisy, kafir Quraisy, itu tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada nilainya sedikit pun, tidak ada berarti sedikit pun. Wa annahu la ilaha illallah, dan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa annal ba'tsa wal jazaa'a tsabitani, dan bahwasanya hari kebangkitan dan hari pembalasan adalah tetap valid bi adilati qudratillahi wa ilmihi, dengan kudrah kuasa Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke ayat 11. Kadzabat Samudu, kaum Samud telah mendustakan. Ikhbarun minhu, ini adalah kabar, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muradu bihi, yang dimaksudkan adalah indharu Quraisyin min khatari istimrariha ala takdzibi wa tasliyatir rasuli wal mu'minin. Meskipun yang disebutkan kisah tentang sikap membangkangnya, sikap mendustakannya kaum Samud kepada Rasul yang diutus kepada mereka, sebenarnya Allah ingin mengabarkan dengan maksud bahwasanya ini merupakan peringatan keras kepada kaum kafir Quraisy dengan ancaman yang sangat mengerikan apabila mereka itu terus-menerus mendustakan Rasul atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama maksudnya. Maksud yang kedua adalah hiburan. Ayat yang seperti ini merupakan hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin yang ketika itu yang mengalami siksaan, intimidasi, gangguan dan seterusnya. Nah, ini. Jadi ini hiburan bagi Rasulullah dan kaum mukminin ketika itu. Dihibur dulu ada juga Rasul dan kaum yang dimusuhi oleh kaumnya, dimusuhi oleh manusia ketika itu, ya, didustakan seperti itu, dan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai hiburan bagi Rasulullah dan kaum mukminin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala masih di ayat 11, bitaghwaha, dengan sebab melampaui batas. Maksudnya adalah bisababi dunubiha, dengan sebab dosa-dosa mereka, allati balaghat fiha haddut tughyan, yang dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat itu telah sampai titik maksimal, ya, titik puncak, pokoknya sudah melampaui batas dosanya. Nah, ya, sudah besar-besaran membuat perbuatan dosa mereka itu besar-besaran. Alladhi huwal israf, yang mereka itu telah melampaui batas, wa mujawazatul haddi fil amri, dan melampaui batas di dalam perintah. Ya, ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-11. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-12 sebutkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan hal tersebut bagaimana mereka itu mendustakan, atau kaum Samud itu mendustakan nabinya. Maka disebutkan di ayat ke-12, yaitu ayat selanjutnya, idzim ba'atha, ketika bangkitlah atau bersegera ashqotil kal qabilah,
yaitu orang yang paling celaka dari kabilah Tsamud tersebut. Alladzi huwa, yang namanya disebutkan Qudar bin Salif. Namanya itu Qudar bin Salif. Nah, ini. Qudar bin Salif. Ya, ini. Jadi orang yang paling celaka itu ada namanya. Itu siapa? Disebutkan oleh ahli tafsir adalah Qudar bin Salif. Ada yang menyebutkan dengan nama yang lain, tapi paling masyhur adalah Qudar bin Salif. Ya. Ya, kita lanjutkan di sini. Jadi ada orang yang paling celaka dari kabilah tersebut, yaitu kabilah Tsamud, yaitu Qudar bin Salif, alladzi yudrabu bihil mathalu fish syaqawah, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perumpamaan di dalam sifat manusia yang celaka, atau ikon namanya, dijadikan ikon oleh Allah orang yang paling celaka yang mendustakan seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, ada juga yang menyebut namanya itu Ash'am min Qudar. Namanya itu Ash'am dari Qudar, ya, dari Qudar mungkin kabilah, ya, kabilah atau suku Qudar. Wa qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ashqal awwalina wal akhirina Qudar bin Salif. Manusia yang paling celaka dari dulu sampai terakhir itu adalah Qudar bin Salif. Jadi simbol dari manusia yang paling celaka itu adalah Qudar bin Salif dulu sampai sekarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di ayat yang ke-12. Kemudian ayat yang ke-13 Allah berfirman, faqala lahum Rasulullah, maka berkatalah kepada mereka Rasul utusan Allah Saleh, yaitu Nabi ini yang bernama adalah Nabi Saleh. Naqatullah, apa perkataan Nabi Saleh? Naqatullah, maksudnya apa? Tahu-tahu disebutkan objeknya, Pak Ibu. Jadi kalau dalam bahasa itu tidak ada kata perintah, tahu-tahu ada objeknya. Itu naqatullah, ini adalah objek. Maksudnya adalah ihdaruha, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian mengenai unta betina milik Allah ini. Hati-hati, jangan macam-macam ibaratnya. Jangan macam-macam dengan unta betina ini. Ini adalah milik Allah. Itu. Fadaruha ta'kul fi ardillah, biarkan unta tersebut, unta betina tersebut makan, mencari makan di bumi Allah. Biarkan hidup mencari makan. Wala tamassuha, jangan kalian sentuh, ya. Sedikit pun jangan sentuh, jangan macam-macam menyentuhnya. Nah, ini maksudnya menyentuh ya jangan membunuhnya, ya kan. Nah, seperti itu maksudnya bahasa ini, ya. Jangan menyentuhnya, maksudnya lebih dari itu ya membunuhnya. Menyentuh saja tidak boleh. Bisuin, jangan menyentuhnya dengan perlakuan buruk. Fayakhudhukum adzabun alim, jika kalian melakukannya, yaitu menerjang peringatanku, maka bagi kalian siksa yang pedih. Nah, ini kata Nabi Saleh. Ini maksudnya adalah faqala lahum Rasulullah naqatullah, maka berkata kepada mereka Rasul utusan Allah naqatullah, unta betina milik Allah. Maksudnya hati-hatilah, jangan macam-macam dengan menyentuh, mengganggu unta betina milik Allah tersebut. Fadaruha, biarkan. Wasukyaha, demikian juga biarkan, jangan kalian ganggu, jangan kalian rebut tempat minumnya, ya. Maksudnya adalah
ma'a syurbiha, air minumnya jangan diganggu. Idz kanal ma'u kismatan bainahum laha yaumun walahum yaumun. Jadi sudah ada aturannya, ini bergantian ya, bergantian. Sehari ini digunakan untuk unta milik Allah tadi, naqatullah ya, untuk meminum. Kemudian hari berikutnya mereka penduduk. Nah, ini kira-kira sebabnya kenapa dibunuh itu, kira-kira sebabnya apa, Bapak Ibu? Mereka tidak menerima pembagian ini, padahal ini sudah aturan dari Allah. Ingin lebih karena mereka itu rakus, biar setiap hari bisa ambil air gitu. Nah, kalau ini sudah dibunuh, berarti sudah nggak ada yang minum lagi di hari lainnya gitu. Jadi semua hari itu digunakan untuk penduduk Tsamud tersebut. Nah ini. Fakadzabuhu, lalu mereka itu mendustakannya, mendustakan Nabi Saleh fidzalika, dalam perkara ini, yaitu peringatan untuk tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak membunuh onta betina tersebut dan mengambil alih tempat atau tempat minumnya onta tersebut. Wa fi ghairihi min risalatihi. Wa fi ghairihi min risalatihi. Bukan hanya itu. Kaum Tsamud mendustakan Nabi Saleh itu bukan hanya terkait dengan urusan onta dan air minumnya, tetapi juga perkara-perkara lain berkaitan dengan kerasulan Nabi Saleh. Mereka mendustakan karena tidak menganggap Nabi Saleh itu seorang nabi. Wa da'watihi ila ibadatillahi wahdah. Demikian juga mereka mendustakan ajakan Nabi Saleh kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi dari sini menunjukkan bahwa seluruh nabi dan rasul itu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Itu. Dan mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, lalu mereka itu menyembelihnya, fadzabahuha, yaitu menyembelihnya. Ya. Kemudian di ayat yang ke-14, akibat dari perbuatan mereka, fadam dama alaihim rabbuhum, maka Allah siksa mereka, fasawwaha, lalu Allah ratakan mereka. Bapak dan Ibu, kalau kita membaca Al-Quran itu ada beberapa ayat terkait dengan siksaan kaum Tsamud. Di dalam ayat ini diratakan. Di ayat yang lain ada yang dengan suara yang menggelegar, kemudian mereka mati semuanya. Ada yang dengan halilintar dan seterusnya. Itu ada beberapa ayat yang ini. Bisa jadi memang dengan itu semua ya, tentunya dengan itu semua. Kemudian diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dengan tanah. Ayat baqa alaihimul adab. Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, turunkan adab kepada mereka itu bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Ya mungkin tadi ada yang dengan suara menggelegar, halilintar dan seterusnya. Ya, ini. Bertubi-tubi. Wa ammahum bihi, kemudian merata, siksanya itu merata, tidak pandang ini siapapun kena semuanya. Falam yanju minhum ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari siksa tersebut. Subhanallah, semuanya terkena. Wa dzalika bidzambihim la bidzulmin minhu ta'ala. Ini semua dengan sebab dosa mereka, bukan sebab kedolimannya Allah kepada mereka, bukan. Jadi Allah itu tidak dolim. Ketika Allah menyiksa itu karena ada sebab dari orang yang disiksanya, seperti itu. Fasawwaha, lalu Allah meratakan mereka dengan siksa tersebut. Finikmati, yaitu dengan dengan musibah, dengan bencana, wal adab, dan siksaan. Nikmah itu adalah bencana gitu. Ya. Nikmah itu dengan qaf itu bencana. Kalau ni'mah nikmat, kenikmatan. Jadi jangan salah ya, ingin fasih tapi malah salah. Ya, mari kita bersyukur atas nikmah Allah. Itu ini keliru ya. Nikmah adalah ini adab atau siksaan atau bencana. Nah, ini jadi
Ya, kemudian di ayat yang terakhir wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak khawatir, tidak merasa takut dengan apa yang atau akibat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ai tabi'atan talhaquhu min halakihi, yaitu akibat dari azab tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa rabbul kulli wa malikul kulli, karena Allah itu adalah Rabbnya segala sesuatu dan pemiliknya segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah maha perkasa atas hamba-hambanya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa dan Allah juga maha bijaksana. Jadi ketika Allah memberikan hukum seperti itu karena keperkasaan Allah, juga karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup terakhir kita sampaikan kesimpulan yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 11 sampai ayat 15 surat Asy-Syams ini. Yang pertama, bayanu anna najatal abdi minan nar wa dukhulihil jannah mutawaqqaf ala zakati nafsihi wa tathhiriha min awdaridzunubi wal ma'asi. Ya. Penjelasan bahwasanya selamatnya seseorang dari ancaman siksa neraka dan masuknya seseorang ke dalam surga ini berhenti atau tergantung apa? Tergantung bersihnya hati atau bersihnya jiwa orang tersebut. Jadi seseorang itu, manusia atau seorang hamba itu bisa selamat dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu apa? Kuncinya ada di bersihnya hati. Di surat ada sebuah ayat ya, la yanfa'u malun wala banun yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari tidak bermanfaat lagi malun wala banun, harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang orang yang menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Ini. Jadi yang menyelamatkan kita itu adalah hati kita yang bersih. Nah, jadi tugas kita menunjukkan membersihkan jiwa ini adalah perjuangan ya, perjuangan kita sampai ajal menentukan itu semua, yaitu Allah menentukan ajal, menakdirkan ajal pada diri seseorang. Jadi ketika itu dalam keadaan jiwanya bersih, bersih dari kesyirikan, bersih dari perbuatan dosa, perbuatan sifat-sifat buruk dan lain sebagainya. Ini wa tadhiruha, bersihnya jiwa dan bersihnya jiwa dari dosa-dosa yang membahayakan, wal ma'asi, demikian juga kemaksiatan. Wa anna syaqa al abdi wa khusranahu sababuhu tadnisuhu, kebalikannya celakanya seorang hamba dan kerugiannya seorang hamba sebabnya adalah tadnisuhu. Tadnisuhu nafsahu, yaitu karena hamba tersebut mengotori jiwanya dengan apa? Bisyirki wal ma'asi, dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Wa kullu hadza min sunanillahi ta'ala fil asbabi wal musabbabat. Ini merupakan sunatullah, yang mana ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Ini sudah sunatullah ya. Seperti itu, Masya Allah. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, at-tahdhiru minat tuhyan, peringatan keras dari sikap melampaui batas, wa huwal israfu fi syarri wal fasad, yaitu melampaui batas di dalam keburukan dan kerusakan. Fa innahu muhlikun wa mudammirun, ini membinasakan dan menghancurkan. Wa mujibun lil halaki wad dimar fid dunya, ini menjadi sebab kebinasaan dan kehancuran di dunia, wal adzab fil akhirah, dan siksaan di akhirat. Kemudian yang ketiga, tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa takhfifu anhu, hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan
sesuatu yang meringankan hati, meringankan beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah tersebut itu meringankan beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In kadzabat qabla Quraisyin Samudun wa ghairuha, di mana telah mendustakan Nabi atau Rasul sebelum Quraisy yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu ada Samud dan lainnya. Siapa lagi kaum-kaum yang mendustakan? Ada Ad, ada siapa? Ya beberapa ya. Nah itu seperti itu. Minal umami, dari umat-umat terdahulu, ke ashabi Madian, seperti penduduk Madian, wa qaumi Lut, demikian juga kaum Lut, wa Fir'aun, demikian juga Fir'aun. Ini jadi sebagai hiburan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, indaru kufari Quraisyin akibatu syirki wa takdzibu wal ma'asi minadzulmi wal i'tida. Peringatan keras kepada kafir Quraisy ini merupakan akibat kesyirikan mereka dan sikap mendustakan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan kemaksiatan mereka ini merupakan kedoliman dan sikap pembangkangan, ya, sikap permusuhan. Jadi ini sebenarnya diarahkan kepada kafir Quraisy yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan tentang akibat yang dialami oleh kaum Samud seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekiranya cukup nih, tidak perlu ada pertanyaan nih. Seperti itu. Ya. Semoga bisa menambahkan keimanan pada diri kita dengan membacakan makna atau tafsir dari surat-surat Al-Quran. Demikian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.